Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan unboxing smartphone terbaru dari Poco dan ini pembuka di tahun 2023. Ya, langsung aja kita sambut. Ini dia Poco X5 5G. Yang dimana akhirnya Poco X series kembali lagi. Sebelumnya itu terakhir di X3 NFC, tiba-tiba langsung lompat ke X5 5G. Seperti yang kita tahu, untuk Poco X series itu cukup worth it dan banyak sekali peminatnya. Kira-kira bagaimana dengan Poco X5 5G ini? Oke, daripada penasaran, langsung aja kita mulai di Gadget Unboxing. Ini dia box dari Poco X5 5G yang dimana untuk harganya sekarang saya kurang tahu soalnya belum launching resmi di Indonesia. Tapi nggak lama lagi bakal launching, nanti kalau sudah ada harga resminya bakal saya update di kolom deskripsi. Oke, kita lihat untuk boxnya. Yang pertama, ini ciri khas banget dari Poco X series yang dimana warna boxnya overall hitam seperti ini dan untuk fontnya berwarna kuning. Jadi di sini ada Poco X5 5G. Dan saya suka ya dengan box yang berwarna hitam kuning seperti ini, terasa cukup keren. Dan untuk bagian atasnya ini polosan dan bagian belakangnya ini dia ada fitur utamanya dari Poco X5 5G yang dimana sekarang chipsetnya tentu sudah 5G yaitu Snapdragon 695 dan upgrade yang paling mantap saya rasa di layarnya sekarang sudah AMOLED 120Hz. Jadi ini mantap, bisa di 120Hz dan sudah AMOLED juga. Kemudian ngecasnya di 33 watt dan kameranya ada 48 megapiksel AI triple kamera. Dan bikin mantap dia ada di ultra wide dan ada makronya juga. Yang saya unboxing ini yang berwarna hitam dengan RAM 8GB dan internalnya di 256GB. Jadi memorinya sekarang sangat lega ya ini di Poco X5 5G ini. Oke, langsung aja kita buka untuk boxnya dan ini dia untuk Poco X5-nya. Kita lihat ini dalamnya berwarna kuning seperti ini, ciri khas banget dari Poco. Yang pertama kita lihat dulu untuk box yang pertama ini cukup tebal. Dan yang kita dapat ini dia, yang pertama dapat SIM ejector berbentuk lingkaran seperti ini. Oke, kita singkirkan dulu dan di dalamnya di sini ada kita dapat stiker Poco. Jadi Poco sekarang setiap di kelengkapan boxnya selalu dapat stiker. Ini ciri khas banget untuk anak muda ya. Jadi mungkin kalau anak-anak muda yang baru beli bakal senang dan ada stiker kayak gini. Kemudian ini ada ucapan terima kasih dari Head of Marketing Poco Indonesia dari Mas Bung Andi. Jadi ada ucapan terima kasihnya dan kita lanjut lagi. Di sini kita mendapatkan panduan memulai cepat. Jadi ini buku panduannya yang dimana sangat cepat. Jadi cuma satu lembar seperti ini saja. Kita skip dan yang terakhir kita dapat kartu garansi. Dan untuk garansinya di smartphone Poco itu di 15 bulan. Ini dia teman-teman gadget bisa lihat 15 bulan. Jadi lumayan banget ya, 1 tahun lebih 3 bulan untuk garansi dari smartphone Poco. Dan terakhir kita mendapatkan ini dia yang mantap yaitu silicone case. Langsung kita lihat untuk silicone case-nya. Jadi untuk silicone case-nya ini cukup tebal, kualitasnya bagus dan untuk bagian kameranya ini ada tonjolannya sehingga melindungi bump kameranya. Overall mantap dan tidak lupa juga ada pelindung untuk Type-C-nya. Ini mantap ya. Jadi untuk soft case-nya ciri khas dari Poco, kualitasnya bagus. Oke, kemudian kita lanjut lagi, kita langsung disambut oleh Poco X5 5G-nya. Dan langsung kita lihat untuk smartphone-nya. Ini dia untuk Poco X5 5G berwarna hitam. Oke, jadi dia berwarna hitam doff seperti ini. Dan untuk bagian atasnya ini ada kotakan hitam yang lebih pekat lagi dan saya suka ya, soalnya dia tidak mengkilap. Biasanya untuk kotak bagian di sini tuh dekat kameranya mengkilap, jadinya gampang baret. Tapi untuk Poco X5 5G ini enggak, beda. Jadi dia overall doff semua ya di keseluruhan bagian back case-nya. Kita kletek dulu biar makin terasa untuk desain keseluruhannya. Dan ini dia untuk desain dari Poco X5 5G. Cukup keren. Jadi tidak begitu fingerprint magnet tapi masih bisa, cuma nggak begitu menempel. Untuk lecet-lecet baret-baret halus juga nggak begitu terlihat. Jadi overall untuk backcase-nya ini terasa premium. Di sini ada tulisannya 5G, kemudian ada tulisan Poco, ciri khas dari Poco. Ini untuk kameranya ini ada 3 buah kamera yang susunannya seperti ini. Jadi ada 2 yang besar dan 1 yang kecil dan di bawahnya ada 2 LED flash.
Star, ini agak gelap ya, soalnya HP-nya gelap. Dan ini dia, oke, untuk Poco X5 5G-nya. Dan di bagian belakang, di bagian bawah ini ada mikrofon, kemudian Type-C dan ada speakernya. Di bagian kanan ini ada tombol on/off yang dimana dia juga berfungsi sebagai fingerprint-nya. Jadi berfungsi sebagai fingerprint, dan untuk atasnya ada volume up and down. Oke, dan kalau diklik ini sudah kliki, enak. Kemudian di bagian atasnya di sini ada ada mikrofon lagi dan ada infrared blaster. Jadi masih ada infrarednya dan ada jack audionya di bagian atas. Dan di sini kita tidak lihat ada speaker yang kedua ya, soalnya di X3 yang sebelumnya itu ada speaker ya kalau nggak salah. Kemudian di bagian kiri ini ada tempat untuk SIM tray-nya. Langsung aja kita cek untuk SIM tray-nya apakah hybrid atau triple slot. Soalnya biasanya smartphone yang memorinya sudah besar itu rata-rata hybrid ya. Dan untuk memorinya dia benar, dia hybrid. Jadi teman-teman gadget harus memilih antara dual SIM atau pakai micro SD. Tapi saya rasa sudah 256 GB itu nggak masalah. Dan kalau saya lihat ini untuk desainnya cukup oke dan build quality-nya juga bagus. Oh, udah kehidup, udah kepencet jadi nyala. Dan untuk smartphone-nya ini tipis ya teman-teman, jadi terasa nyaman digenggam. Dan untuk bagian layarnya juga ini sudah ada pelindung layarnya. Jadi aman walaupun masih dari plastik, tapi setidaknya sudah ada pelindung layarnya. Jadi selanjutnya langsung diganti aja sama tempered glass. Oke, kita lanjut lagi unboxingnya. Jadi sudah smartphone-nya, kemudian apakah dapat charger atau tidak? Langsung aja ini dia. Jadi kita di sini mendapatkan kepala charger. Jadi nggak kayak saudaranya ya, nggak dapat kepala charger. Di sini kita masih dapat kepala charger yang dimana outputnya juga sudah maksimal di 33 watt. Jadi nggak ada PR di sini. Biasanya warna oranye dan berwarna oranye, benar. Jadi ciri khas banget dari Xiaomi atau dari Poco. Kita lanjut lagi, kita dan dapat yang terakhir ini dia kabel data Type-C. Jadi kabel data yang sudah support fast charging juga berwarna oranye seperti ini. Oke, mantap. Dan kita tidak dapat apa-apa lagi. Jadi untuk Poco X5 5G ini kita dapat kelengkapan yang cukup lengkap ya, tidak ada yang dikurangi. Jadi dapat silicone case, kemudian dapat kepala charger juga, sehingga sudah aman. Oke, selanjutnya kita langsung aja bagaimana untuk tampilan awal dari Poco X5 5G ini. Tunggu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Poco X5 5G. Ini mana saya lihat di sini upgrade yang cukup terasa ada di sektor layar. Jadi sekarang sudah menggunakan panel AMOLED dan screen refresh rate-nya ada di 120 Hz. Jadi layarnya sekarang mantap, sudah terang, kemudian warnanya juga gonjreng. Jadi overall sangat terasa untuk upgrade-nya dari X3 NFC. Kemudian untuk bagian bingkainya juga cukup tipis ya di sisi-sisinya. Jadinya cukup terasa premium. Tidak lupa untuk punch hole-nya juga cukup kecil dan tidak ada bayang-bayang hitam di sekitar punch hole-nya, soalnya sudah menggunakan panel AMOLED. Ini yang bikin mantap. Kemudian kita lihat untuk masalah software-nya di sini apakah ada yang baru. Dan untuk software-nya ke About Phone ternyata dia masih menggunakan MIUI 13, jadi 13.0.1, dan untuk Android-nya dia masih menggunakan Android 12. Semoga aja nanti kalau ada update Android 13 Poco X5 5G ini dapat ya, soalnya termasuk masih baru. Kita lanjut lagi. Jadi kebetulan untuk di smartphone ini sudah saya download banyak sekali game. Ada Mobile Legends, COD Mobile, PUBG Mobile, kemudian Apex Legends juga ada, dan terakhir ada Genshin Impact. Dan semua datanya saya download, jadinya cukup berat untuk semua gamenya. Kita lihat untuk memori yang tersisa dari smartphone ini kira-kira berapa. Dan ini dia, kita cek di device info HW ke memori. Untuk RAM-nya free masih di 4,4 GB. Jadi free-nya masih banyak banget. Jadi untuk MIUI yang untuk Poco ini emang terasa banget ya, dia lebih ringan daripada MIUI yang ada di Redmi. Itu perasaan saya ya selama unboxing ini. Kemudian untuk internalnya free-nya masih di 151 GB. Padahal game-game berat sudah saya install. Jadi untuk memori saya rasa di Poco X5 5G ini bener-bener mantap. Kita lanjut lagi di sini untuk SoC atau chipsetnya. Ini dia menggunakan Snapdragon 695. Ini mana ini tuh performanya cukup mantap. Jadi fabrikasinya hanya di 6 nanometer dan pastinya sudah 5G. Oke. Kemudian untuk memori flashnya kita cek di sini. Untuk memori flashnya sudah UFS juga.
Jadi masalah memori, kemudian chipset, saya rasa upgrade-nya cukup terasa dengan Poco X3 NFC. Oke, mantap. Kita lanjut lagi, kita lihat untuk sektor sensornya. Dan untuk sensornya, sebentar, ini dia sensor box. Apakah lengkap atau ada yang disunat? Kita tunggu dulu. Dan ini dia untuk sensornya, jadi gyroskop ada, kemudian magnetiknya juga ada. Sehingga untuk sensor yang cukup penting saya rasa ada di sini aman ya. Kemudian apakah tidak ada NFC-nya? Soalnya kok namanya X5 5G bukan X5 NFC ya. Dan kita lihat di sini untuk NFC-nya dia juga tersedia. Ini dia teman-teman gadget, jadi tidak ada embel-embel NFC di brand Poco X5 ini. Bukan berarti dia tidak ada NFC-nya, tapi masih ada NFC-nya. Jadi mantap. Untuk sensor dia lengkap. Kita cek untuk gyroskopnya apakah gyroskop hardware atau software. Start, kita cek di sini. Dan untuk gyroskopnya dia sudah hardware juga. Sehingga memang untuk sensor sudah benar paket lengkap di Poco X5 5G ini. Mantap. Jadi chipset oke, kemudian sensornya juga oke. Kita lanjut lagi, kita cek untuk bagian kameranya sekarang. Start, kita ke kamera, ini ya. Kamera. Jadi untuk kameranya tampilannya masih ciri khas banget dari Xiaomi atau dari Poco yang sebelumnya, tidak ada yang berbeda. Dan di sini kita bisa setting ke wide angle, ultra wide. Jadi dia ada lensa ultra wide-nya. Ini yang lensa masih sangat berguna ya, bukan cuma gimmick aja. Dan kita bisa zoom sampai 2 kali. Untuk lensa yang ketiga itu dia lensa lensa makro. Jadi nggak kita tes, nggak usah. Kita lanjut lagi di sini untuk mode-modenya, jadi bisa panorama, kemudian short video dan bisa 48 megapiksel. Start, ada slow motion, bisa disetting untuk FPS-nya atau tidak. Jadi untuk slow motion tidak bisa kita setting untuk FPS-nya. Kita lanjut lagi untuk video. Ini dia untuk videonya, apakah maksimal bisa sampai di 1080p 30 fps. Jadi sepertinya ini agak downgrade ya dari X3 NFC. Soalnya nggak salah X3 NFC dia bisa sampai di 60 fps, tapi untuk X5 5G ini hanya sampai di 30 fps saja. Dan kita cek apakah ada stabilisasinya atau tidak. Dan di sini tidak ada stabilisasinya, jadi sangat disayangkan. Mungkin sunatnya ada di bagian kamera ya untuk X5 ini kalau dibandingkan dengan X3 NFC. Soalnya X3 NFC ada 60 fps dan ada stabilisasinya, tapi untuk di X5 ini ternyata tidak ada, cukup disayangkan. Oke, jadi untuk kamera tapi setidaknya masih ada lensa ultrawide yang berfungsi banget. Kita lihat untuk kamera depannya hasilnya agak terlalu tajam. Maksimal bisa sampai di 1080p 30 fps, jadi tidak bisa di 60 fps juga. Tapi ya ini sudah masuk standar oke di harga mungkin 3-4 jutaan ya di X5 5G ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kamera agak ada sedikit downgrade. Kemudian untuk speaker, nah ini speakernya kan ada di bawah satu ini kan. Kira-kira apakah speakernya dual speaker atau tidak? Coba kita cek. Soalnya untuk NFC itu dual speaker ya. Sedangkan untuk X5 ini apakah dual speaker atau tidak? Dan ternyata dia hanya single speaker. Jadi speaker yang di bawah ini ya. Speaker atas ini tidak ada speakernya. Jadi untuk earpiece-nya dia hanya berfungsi sebagai earpiece, bukan sebagai speaker. Tapi untuk kualitasnya overall oke sih. Jadi bassnya agak terasa dan suaranya cukup keras. Oke, jadi di sini upgrade dari Poco X5 kalau dibandingkan dengan Poco X3 itu ada di chipsetnya sekarang sudah 5G dan powerful. Kemudian layarnya juga sudah AMOLED di 120Hz dan untuk sensornya juga paket lengkap. Walaupun ada sedikit sunatan di bagian kameranya, kemudian di speakernya juga. Tapi saya rasa masih bisa ditoleransi. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk unboxing dari Poco X5 5G. Jangan lupa subscribe, soalnya setelah ini kita bakal lakukan gaming test dan masih banyak lagi bakal kita tes dari Poco X5 5G ini. Oke, cukup sekian gadget unboxing dari Poco X5 5G. Apabila ada saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legal Gadget supaya lebih semangat lagi buat konten. Saya bisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.